Halo semuanya, di video ini saya akan membicarakan eh, hal-hal yang ada dan berhubungan dengan analisis politik. Analisis politik itu bisa kita artikan seperti menguraikan peristiwa politik dan kasus kasus politik yang ada dan terjadi. Di sini saya akan menjelaskan dari pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan itu sendiri secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu atau ya seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal itu merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Apa saja jenis kekuasaan? Yaitu jenis kekuasaan itu sendiri seperti kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang meliputi perbuatan yaitu meliputi pembuatan undang-undang. Kekuasaan legislatif meliputi penyelenggaraan undang-undang. Sedangkan kekuasaan yudikatif itu adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Bagaimana sistemnya pembagian kekuasaan di Indonesia itu sendiri? Sistem pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 3 lembaga, yaitu yang sudah saya sebutkan lagi, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga lembaga negara di Indonesia ini tidak dipisahkan secara mutlak, tetapi antar lembaga satu dan lainnya terdapat hubungan kekuasaan dan keterkaitan. Dari pembagian kekuasaan itu sendiri kita berpaling menuju pembatasan kekuasaan. Ya, di pembatasan kekuasaan ini itu bisa saya jelaskan dari pengertiannya itu. Pembatasan kekuasaan itu tidak hanya terbatas pada kekuasaan sewenang-wenang. Pembatasan kekuasaan juga mencakup larangan melampaui wewenangnya, kewajiban menaati prinsip fairness atau keadilan dalam menetapkan keputusan dan lain-lain. Seperti itu. Jadi dari pengertiannya, pembatasan kekuasaan ini mengapa harus ada? Yaitu dia mempunyai nilai-nilai fundamental yang mendasari pembatasan kekuasaan adalah untuk mencegah terjadinya dominasi kekuasaan oleh para penyelenggara negara, sekaligus bertujuan melindungi harkat dan martabat manusia.
pembatasan kekuasaan ini secara praktis berujung dan bertujuan pada kesejahteraan rakyat. Seperti itu. Pembatasan kekuasaan ini, mengapa perlu ada pemisahan atau pembagian kekuasaan? Itu tujuannya, adanya pemisahan kekuasaan ini juga agar setiap organ negara memegang kekuasaan yang dipegang oleh orang yang tepat. Melalui kerjasama, maka mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia ini dapat memberikan fungsi yang lebih baik tentunya. Bagaimana cara mendapatkan kekuasaan itu sendiri? Seseorang dapat memperoleh kekuasaan melalui sumber-sumber kekuasaan yang dimilikinya dan tentunya memanfaatkan karakteristik masyarakat untuk memperoleh kepercayaan. Percayaan dan sumber-sumber kekuasaan inilah yang tentunya merupakan cara untuk memperoleh legitimasi yang sah pastinya. Dari pembatasan kekuasaan ini, kita berpindah menuju pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan ini merupakan konsep pembagian kekuasaan pemerintah dalam suatu negara menjadi bercabang-cabang. Seperti itu. Apa yang dimaksud pemisahan kekuasaan? Pemisahan kekuasaan itu sendiri atau pembagian kekuasaan itu bisa didefinisikan sebagai pemisahan kekuasaan ke beberapa bagian. Prinsip check and balance sendiri merupakan prinsip yang menghendaki kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar sederajat dan saling mengontrol. Karena itu tadi dari 3 lembaga ini, itu mereka ini mempunyai hubungan antara satu dan sama lainnya, tetapi berbeda. Apa tujuan pemisahan kekuasaan ini? Yang pasti tujuannya adanya pemisahan kekuasaan ini juga agar setiap organ negara memegang kekuasaan yang dipegang oleh orang yang tepat melalui kerjasama mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia ini dapat memberikan fungsi yang lebih baik tentunya. Bagaimana sistem pembagian kekuasaan di Indonesia ini sendiri? Ya, sistem pembagian kekuasaan di Indonesia itu sendiri terdiri atas 3 lembaga, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan sudah saya sebutkan tadi, 3 lembaga ini memang berhubungan antara satu sama lainnya, tetapi berbeda. Ketiga lembaga negara di Indonesia ini tidak dipisahkan secara mutlak, tetapi antara lembaga satu dan lainnya terdapat hubungan kekuasaan dan keterkaitan, ya, sama. Apa yang dimaksud
dengan pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan. Pembagian kekuasaan itu berarti kekuasaan negara terpisah dalam beberapa bagian, baik organ dan fungsinya. Sementara itu, untuk pembagian kekuasaan, membuat kekuasaan di sebuah negara itu dibagi dalam beberapa bagian, namun tidak dipisahkan, sehingga masih saling berhubungan dalam menjalankan kekuasaannya. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan di video ini. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.